Assalamualaikum sahabat semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan memulai mata kuliah psikologi pendidikan. Yang kali ini materinya adalah kekuatan umum jiwa manusia. Kami kelompok tua yang bersama Lutfia Zahra dan saya sendiri Dinan Arifin akan membawakan materi hari ini. Oke, pertama kita akan membahas pengertian dulu ya. Pengertian, apa sih pengertian kekuatan umum jiwa manusia itu? Pasti banyak dari kita yang belum tahu ya. Banyak pertanyaan yang bakal muncul di benak kita. Apa sih yang menjadi materi hari ini? Apakah jiwa manusia memiliki kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia? Ya. Mari kita bahas. Jadi, ketika manusia banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang aktivitas tersebut bermanfaat bagi manusia yang lain, maka secara tidak langsung jiwa manusia itu memiliki kekuatan-kekuatan yang belum tentu dimiliki oleh manusia-manusia lain. Ketika manusia melakukan aktivitas yang tidak dilakukan oleh manusia lain, maka kekuatan tersebut akan terlihat di dalam jiwa manusia, diri manusia itu, yang membuat manusia itu menjadi beda dengan makhluk-makhluk lain. Sudah tergambar jelas ya. Mari kita, apa sih yang menjadi bagian-bagian untuk kita membangkitkan kekuatan umum yang ada dalam jiwa manusia tersebut? Mengenai kekuatan jiwa manusia telah dibahas oleh banyak tokoh pendidikan dunia. Menurut siapa nih? John Locke. Menurut Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi, jiwa manusia terdiri dari 3 kekuatan, yaitu pertama akal, yang kedua spirit atau bahasa lainnya kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Terus ada nafsu. Ini menurut teorinya Plato. Apa itu akal? Wow, kita akan masuk ke dalam materi. Apa sih akal? Ketika manusia akalnya berjalan, maka dia bisa membedakan mana yang benar menurut akal dan mana yang tidak benar menurut akal. Bahasa lainnya logika. Kalau menurut John Locke ada 2 kekuatan akal manusia, yaitu ada 1 kekuatan berpikir yang disebut pengertian. Maksudnya kita berpikir ini maksudnya apa sih? Oh, ini datangnya dari mana, asal usulnya bagaimana. Nanti namanya kekuatan berpikir. Yang kedua yaitu kekuatan kehendak yang disebut dengan kemauan. Lalu kita lanjut. Jadi masih secara umum, gambaran umum ya, jiwa-jiwa. Kekuatan-kekuatan umum dalam jiwa manusia. Ketika akalnya berjalan, maka secara nggak langsung manusia tersebut memiliki kekuatan yang membuat dirinya berbeda dengan orang lain. Kalau akalnya bagus, pintar, cerdas, maka kekuatan yang dimilikinya maka akan semakin besar. Yang kedua itu spirit. Jadi spirit itu apa ya? Kita memilih ketika akal telah berjalan. Nah, spirit itu gerakannya gitu, actionnya spirit. Yang ketiga yaitu nafsu. Jadi ketika spirit itu berjalan, nafsu juga akan membentuk pola-pola yang akan kita lakukan setiap kali kita menemukan apa yang ada di dalam akal pikiran kita. Jadi akal kita berpikir, spirit kita menggerakkan apa yang akan kita lakukan, dan nafsu ini akan memilih ketika kita setelah melakukan, oh ini bagus nih buat diri saya, oh ini nggak bagus buat diri saya. Nanti nafsu itu akan yang memilih. Kalau nafsunya tidak sesuai dengan akal sehatnya, maka dia akan menjadi orang jahat mungkin nanti di masa yang akan datang. Kalau nafsunya sesuai dengan akal dan hati nurani, pasti dia akan menjadi orang yang baik. Lanjut. Aktivitas kejiwaan manusia. Apa aja nih yang bakal dilakukan manusia ketika manusia ingin menemukan kekuatan yang ada di dalam dirinya? Psikologi mempersoalkan tingkah laku manusia baik yang teramati maupun yang mendasarinya. Beberapa aktivitas kejiwaan
Ada yang pertama yaitu pengamatan. Ketika kita ingin membangkitkan kekuatan yang ada di dalam jiwa manusia, kita harus melakukan pengamatan. Macam-macam model pengamatan kita bisa melakukan penglihatan menggunakan mata. Nanti mata kita akan memproses masuk ke dalam memori akal. Lalu akal akan menentukan mana yang sekiranya bagus untuk dirinya, mana yang tidak bagus untuk dirinya. Lalu ada pendengaran menggunakan telinga, perabaan melakukan permukaan kulit atau meraba, pembauan atau penciuman menggunakan hidung, pencecapan menggunakan lidah. Yang kedua itu tanggapan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, akal akan mereaksi. Ih, ini bagus nih. Ini kayak masa lalu saya yang baik-baiknya. Misalkan masa lalunya dia mendapatkan hadiah karena dia mendapatkan ranking 1. Ketika dia mendapat ranking 1, dia mendapatkan hadiah dari orang-orang yang dia sayangi. Nah, ketika dia melihat ada kesempatan, maka tanggapan dia akan mereaksi, wah ini ya pasti kalau saya menang lagi pasti bakal dapat hal-hal yang baik nih. Walaupun nggak sama seperti masa lalunya, pasti dia akan berpikir, akan mereaksikan dirinya, wah ini akan bagus nih buat diri saya. Nah, itu namanya tanggapan. Yang ketiga, fantasi. Jadi kita memfantasikan diri, oh iya, di masa depan mungkin akan sama dengan masa lalu saya yang baik, yang sangat menguntungkan untuk diri saya, yang membuat diri saya lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu. Nah, itu berfantasi itu enggak, berimajinasi itu sebenarnya baik untuk diri kita asal kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Kalau belum punya pengalaman, ya harus kita coba supaya kita bisa mengimajinasikan bagaimana ya seharusnya kita untuk bisa mendapatkan yang lebih baik. Lalu ada ingatan, mengingat berarti menyerap atau meletakkan pengetahuan dengan jalan pengamatan, harusnya ini salah ketik secara aktif. Lanjut saja. 5 pikiran. Ini aktivitas kejiwaan kita nih. Kalau kita nggak punya pikiran, berarti jiwa kita udah padam, udah nggak mau hidup ya. Lalu perhatian. Ketika orang memiliki jiwa-jiwa yang bagus, memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu, pasti dia akan mengeluarkan sebuah istilahnya perhatian. Pasti karena kita makhluk manusia yang disebut oleh beberapa pakar zon politikon, manusia yang politik, manusia sosial, makhluk sosial yang membutuhkan manusia yang lainnya atau makhluk hidup benda mati yang lainnya, pasti manusia akan melakukan yang namanya perhatian. 7 yaitu perasaan, yaitu ya kalau manusia nggak punya perasaan maka dia bukan manusia ya, jiwanya udah tertukar. Dan 8 yaitu kemauan, yaitu kalau manusia udah nggak punya kemauan, hanya hidup hanya mengalir tanpa tujuan, maka dia tidak akan mendapatkan suatu hal yang pasti. Lanjut. Kesimpulan. Jadi ketika kita sudah tahu nih komponen-komponen yang kita miliki, yang semua manusia miliki, maka kepribadian bukan sebagai bakat kodrati. Tidak ujuk-ujuk Tuhan ngasih kita bakat kepribadian yang bagus, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan kehendak maupun perbuatan. Pada dasarnya, manusia memiliki komplit atau beraneka ragam kepribadian. Namun, penonjolan karakternya masing-masing memiliki perbedaan yang tersusun atas dasar fatalitas jasmani dan rohania. Di samping ada faktor temperamen, karakter, dan bakat, vitalitas jasmani seseorang bergantung pada konstruksi tubuhnya, terpengaruh oleh faktor-faktor hereditas, sehingga kadarnya dapat dikatakan tetap atau konstan. Jadi ketika Tuhan memberikan kita kelahiran sampai kita lahir di dunia, sebenarnya kita bisa memilih untuk menjadi orang baik atau orang jahat, tergantung kita tinggal di lingkungan seperti apa, pengaruh-pengaruh apa yang kita terima, dan bagaimana kita bisa mengolah pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Sikap dalam psikologi adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Kalau perilaku, kadang kita bisa berubah, tapi kalau sikap, biasanya kita bisa menentukan
perilaku cenderung bisa berubah. Jadi ketika kita masih memiliki jiwa, maka secara tidak langsung kita akan selalu setiap hari melakukan pengamatan, selalu melakukan tanggapan, selalu berfantasi. Kita mempunyai ingatan, pikiran, perhatian, perasaan, dan kemauan. Pasti itu akan kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Oke, sekian dulu video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.